Shalom. Kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh ada beribadah Tuhan, untuk memperingati Tuhan bagaimana kasih Engkau terhadap kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa karena kematian-Mu di kayu salib itulah Tuhan, sehingga kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan, damai sejahtera, sukacita, suasana surgawi menaungi kami semua pada pagi ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Dan biarlah ketika kami pulang Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, semangat yang baru untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, perkasa dan luar biasa, nama di atas segala nama. Kami menyerahkan doa ini. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk. In Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Dia didera dan disiksa, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus dombalah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, menghapus
menghapus dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia Memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Pujikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau rayakan kemenangan kita bagi Tuhan, amin. Kita mau rayakan kemenangan kita bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kami mau nyatakan kemenangan kami pagi hari ini, Tuhan. Setiap kita besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Kau baik bagi kami, Tuhan. Kau memberikan hidup yang baru bagi kami, Tuhan. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapuskan segala dosa masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan,
kemuliaan-Mu sudah kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Kami sudah lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Amin. Lebih semangat lagi, kita mau gerak, ikuti gerakan choir kita ya. Kita mau sorakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu sudah kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, kami bersuka karena perbuatan-Mu Tuhan. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu sudah kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu sudah kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sudah terima kemenangan dari Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Yesus Raja pemenang atas kami Tuhan Yesus. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, sebab Dia Raja pemenang atas kita. Amin. Engkau memerintah hidup kami. Tak ada yang dapat menggagalkannya, yang bangkitkan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, sebab Engkau Raja pemenang, Raja pemenang. Engkau sudah menang atas maut Tuhan. Tak ada yang dapat menggagalkannya, yang bangkitkan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang, yang
Yesus. Kami mau terima bahwa setiap kami ada di tempat ini sudah dimenangkan oleh karena kuasa darah-Mu atas kami Tuhan. Kuasa darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus.
diselamatkan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena pekerjaan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia kami diselamatkan. Ya dalam nama Yesus, nyanyikan di hadapan Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku mengaku. Oleh darah pengakuan jemaatmu Tuhan, ini pengakuan setiap kami di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu di Kalvari sudah menyelamatkan kami Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan, nyatakan pujianmu kepada Tuhan, sebab Dia sudah menyelamatkan kita. Sebab oleh karena kasih karunia kita menerima keselamatan, kita bebas dari maut, kita dimenangkan oleh karena iman kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lihat masa lalu kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah lihat masa lalu kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami, segala yang kami lakukan Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau ampuni Tuhan. Dan pagi hari ini setiap kami mau nyatakan kemenangan yang kami terima di hadapan-Mu. Setiap kami mau nyatakan kemenangan yang kami sudah terima oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah dibebaskan, kami
menghormati kehadiran Kau di tengah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Ketika Engkau hadir kami dipuaskan, kami dipulihkan, kami mendapatkan iman dan kekuatan baru Tuhan. Pesona kami dengan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang seperti api yang membakar. Firman-Mu yang mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang membebaskan, yang melepaskan, yang memulihkan, yang memberi kekuatan baru kepada kami Tuhan. Oh Roh Kudus, pesona kami dengan kemuliaan Kristus Tuhan. Ambil alih hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga hanya Engkau yang terlihat, karya-Mu, perbuatan-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, aku berdoa Tuhan. Pesona kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Terasa gedung kita ini kekecilan sudah ya. Berdoa supaya cepat ini dibuka dan ini ada sudah. Haleluya, tidak ada tema yang lebih menggairahkan saya selain tema tentang kematian, kebangkitan Kristus dan karya Roh Kudus sudah. Kalau menyiapkan firman Tuhan untuk tema itu selalu pewahyuan itu deras sekali. Ya, karena itulah hal yang terpenting saudaraku di dalam kekristenan. Mari kita lihat sama-sama Roma 5, saudara baca di rumah semua ya, Roma 5 dan 6 nanti. Kalau saudara di rumah baca, ini indah sekali saudaraku. Kitab Roma ini menggambarkan dengan jelas bagaimana supaya saudara bisa hidup menang, berkuasa. Roma 5 ayat 1 sampai 2, saya ambil beberapa ayat saja dari kitab Roma 5. Hasil pembenaran. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam terjemahan Inggrisnya bukan hanya akan menerima tetapi experiencing and enjoying the glory of God. Ya, jadi saudara mengalami dan menikmati kemuliaan Tuhan. Ayat selanjutnya yang akan kita lihat. Ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat selanjutnya yang ingin saya bagikan, ayat 15 sampai ayat 17, ini dahsyat sekali saudaraku. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia ini tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, justification. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka perhatikan baik-baik, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, overflowing grace dan anugerah kebenaran akan, perhatikan baik-baik, hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terjemahannya dalam Amplified Bible, reign as king in life through the power of Jesus Christ. Reign as king, memerintah seperti raja-raja. Wow. Saudara, kalau saya baca Roma mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu jelas sekali seharusnya bagaimana saudara melihat
karya Kristus di kayu salib. Ya, selain kitab Efesus, kitab Roma ini jelas sekali. Ya, Roma 4 itu pembenaran, Roma 5 tentang hasil pembenaran, Roma 6 adalah saudaraku mati dan bangkit bersama Kristus, Roma 7 tentang hukum Taurat, Roma 8 hidup dalam roh. Saudara, kata grace, kasih karunia, itu artinya undeserved favor, unmerited favor, sesuatu yang tidak layak kita terima. Ya, bahasa Latinnya gratia, bahasa Sundana gratis. Makanya ibu-ibu mengenai gratis, tanya, wah, ayo gratis, wah, saudaraku, boro-boro ya. Nah itu saudaraku, kata grace, gratia, gratis, free, diberikan kepada saudara dan saya. Gratis bukan karena itu murahan, tetapi karena itu begitu mahal, begitu berharga, sehingga saudara dan saya tidak bisa bayar. Jadi sekali lagi kasih karunia diberikan karena kita nggak bisa bayar, saudaraku. Tidak ada seorang pun bisa diselamatkan karena dia berbuat baik. Tidak ada seorang pun bisa diselamatkan karena saudaraku apa yang kita kerjakan. Itu pemberian Tuhan. Karena kalau saudara membaca Roma 7 di situ tentang hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Sampai dikatakan aku ini manusia celaka. Nah, sejarah membuktikan saudara, sebelum Yesus datang tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa, termasuk orang-orang pilihan. Abraham misalnya, Ishak, Yakub apalagi saudaraku. Ya kalau saudara mau berbicara tentang keselamatan itu mulai dari Abraham. Ya, Tuhan memilih satu bangsa melalui Abraham ini. Ya, Tuhan memanggil Abraham yang bukan siapa-siapa. Abraham yang pada saat itu masih penyembah berhala. Tuhan memanggil dia keluar lalu memilih dia. Nah itu yang Tuhan lakukan pada kita. Tadi dikatakan kita dipilih ketika kita masih berdosa. Amin. Saudara bisa ada di tempat ini, saudara bisa mengenal Tuhan. Itu karena Tuhan memilih saudara. Seperti Abraham dipilih, aku memilih engkau. Aku maka memanggil engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu tujuan Tuhan. Jadi mulai karya Tuhan untuk bangsa-bangsa itu melalui Abraham, saudara. Abraham, Ishak dan Yakub itu tiga luar biasa. Ya, pembahasannya kalau ini bisa sampai sore, saudara. Ya, tapi saudaraku Tuhan kan kasih karunia itu supaya saudara mengenai tadi unmerited favor. Ya satu gambaran yang paling sederhana adalah kisah anak yang hilang yang kita lihat. Anak ini berfoya-foya, dia tinggalkan bapaknya saudaraku. Lalu ketika dia meninggalkan bapaknya dia mengalami kehidupan yang hancur. Dia berusaha kerja masuk di peternakan babi. Lalu dia bekerja di sana buat makan makanan babi aja dia nggak dapat apa-apa. Saudara lihat akibat dosa, saudara kehilangan kemuliaan. Engkau anak Tuhan yang makanya dia pikir, aku ini anak bapakku di rumah bapakku nggak pernah sampai begini. Akhirnya dia memutuskan, aku harus pulang. Nggak apa-apa, aku akan ngomong ke bapakku, Bapak, aku jadi kacungmu juga jadi budakmu nggak apa-apa. Tapi saudara lihat inilah kasih karunia. Ketika dia berjalan pulang, sang ayah lihat dia. Dikatakan sang ayahnya berlari. Saudara. Amin. Ketika engkau jatuh dalam dosa, Tuhan menantikan saudara bapaknya ada di depan menunggu anaknya pulang. Saudara. Kalau anak ini gak pulang hidupnya akan hancur sekali. Tetapi ketika anak itu pulang bapaknya lari peluk. Bayangin saudara orang yang kerja di kandang babi ya. Sengit pasti saudara. Na'udzubillah min zalik sengit saudara. Pasti bau banget. Nah saudara, bapaknya peluk lalu dia bilang, ayo ambil jubah. Ini kasih karunia, undeserved. Nggak layak sebenarnya anak itu diperlakukan, betul nggak? Mungkin harusnya bapaknya, mandiin dulu, bawa dia ke sana. Dan nggak usah ketemu sebulan dengan saya dulu nanti. Biar dia bertobat dulu. Kan begitu kalau kita kan. Anak kurang ajar. Tapi tidak, lihat. Itulah kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Anda masih berdosa, Tuhan udah pilih, Tuhan udah tetapkan. Dan saudara tahu keselamatan, salvation, soteria, itu saudara progresif. Jadi keselamatan itu bukan hanya saudara mati, masuk surga, nama saudara sudah tercantum di sana, dosa-dosa saudara diampuni, tidak. Tuhan mau supaya saudara menikmati seperti tadi ketika anak itu pulang, dia menikmati kebaikan Bapa. Amin. Itulah karya Kristus di salib. Setiap luka yang Kristus alami itu mewakili semua penyakit yang ada di muka bumi ini, saudara.
Dari kepala, sakit di dalam kepala, kanker otak atau apa, saudaraku. Jadi lambung, semua sakit penyakit ditanggungkan kepada dia. Semua dosa di dunia ditanggungkan kepada dia, saudaraku. Supaya saudara menerima kuasa kematian dan kebangkitannya. Amin. Kalau saudara ngerti ini sekali lagi, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Allah berikan semua, soteria, salvation itu lengkap, saudaraku. Purification, sanctification, justification, protection, promotion, provision, penyucian, pengudusan, pembenaran, perlindungan, itu artinya soteria. Supaya saudara bukan hanya masuk surga, tapi bisa menikmati surga ketika saudara ada di bumi. Amin. Menikmati surga dalam rumah tangga saudara. Menikmati surga di pekerjaan saudara. Bahkan seperti tadi, engkau jadi berkat seperti Abraham jadi berkat dimanapun dia ada. Itu tujuannya Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya kenapa kita harus bersyukur untuk grace, untuk charis ini, saudaraku. Pemberian Allah yang cuma-cuma ini kepada kita. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung merancangkan penyelamatan. Jadi jangan pikir ujuk-ujuk karya Kristus, tidak. Saudara, semua dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang karya Kristus. Kristus is the center of God plan. Yesus pusat dari semua rencana Allah, saudaraku. Dari Genesis sampai Revelation, Yesuslah pusatnya, saudara. Amin. Yesuslah pusat. Jadi ketika manusia jatuh, Tuhan sudah merancangkan itu. Makanya sudah lihat ada penyembelihan domba. Itu semua dikatakan hanya gambarannya saja dari apa yang dilakukan. Makanya Musa ketika dia menyembelih, dia umimah, inilah darah perjanjian. Perjanjian yang mana? Yang akan dilakukan oleh Yesus. Jadi orang-orang sebelum Yesus, mereka melakukan penyembelihan darah perjanjian Yesus akan lakukan. Kita juga ketika minum perjamuan kudus, inilah darah perjanjian yang telah dilakukan. Makanya dikatakan perjanjian baru jauh lebih dahsyat, sudah. Karena sudah dikerjakan oleh Kristus. Amin. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh hukum Taurat, tetapi oleh Kristus bisa dikerjakan. Dulu orang pengen tapi gak bisa. Itu Roma 7 katakan. Aku pengen berbuat baik tapi tubuhku membuat aku melakukan yang jahat. Aku pengen tapi aku gak bisa. Tetapi sekarang saudara bisa kalau saudara mau. Karena kuasa itu sudah diberikan. Melalui kematian Kristus, Roma 6. Saudara mati bersama-sama dengan dia. Dengan seluruh dosa, kelemahan, ketidakmampuan saudara mati bersama dia. Itu dilambangkan dengan baptisan. Makanya saudara ketika terima Yesus ikut baptisan. Ya kalau saya lihat Pak Tony Bastaman dulu ya. Selalu kalau orang narkoba itu ya. Pertama setelah menerima Yesus dibaptis. Kenapa? Dia sangat mempercayai kuasa itu kelepas. Dan betul memang saudara. Mereka bisa lepas. Setelah baptis dan bangkit bersama Kristus, saudara pada minggu nanti saya akan bagikan itu juga kemenangan. Saudara menerima kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Yang Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kau mengerti betapa hebat kuasanya. Kita nggak ngerti, saudara sudah dilepaskan, amin. Sudah dibebaskan. Tapi kenapa Pak? Saya masih jatuh bangun dalam dosa. Kenapa kok dia nggak berubah? Nah ini sekali lagi keselamatan itu progresif, ongoing proses. Amin. Dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara udah punya potensi untuk menang. Tetapi saudara harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Melalui apa? Melalui persekutuan, melalui firman Allah. Melalui engkau membangun keintiman dengan kuasanya, dengan rohnya yang tinggal di dalam saudara dan saya. Makanya kita berturut-turut nih ya. Setelah ini saudara kita akan masuk apa? Pencurahan Roh Kudus nanti saudara. Udah kebangkitan, kenaikan Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Itu 4 seri yang dahsyat banget. Yang akan mengubahkan seluruh hidup saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Kristus inilah saudara yang akan bisa mengubahkan kita yang tidak mampu menjadi mampu. Ya, semua orang yang dianggap benar suci sebelum zaman Yesus, kecuali mungkin Henokh yang langsung ya, tapi nggak banyak saudaraku.
Yang langsung dibawa naik dengan tubuh-tubuhnya sekalian, saudaraku. Tapi sebenarnya nggak banyak, Nuh juga. Apalagi Daud, ya saudaraku. Tapi lihatlah kasih karunia itu, saudaraku. Kasih karunia itu yang memampukan. Petrus, bahkan Petrus yang dianggap hebat sebelum kematian kebangkitan Kristus. Saudara, murid Tuhan Yesus pun yang begitu ya diajar sama guru yang paling hebat ketika Yesus disalib, kabur semua, saudara. Tetapi nah inilah kasih karunia. Ketika mereka meninggalkan Yesus, bahkan Petrus murid utamanya yang paling dekat dengan Yesus menyangkali dia. Tuhan datang. Petrus sudah balik lagi jadi nelayan. Diajak lagi teman-temannya, yuk kita nangkep ikan tapi desa harian gak dapet. Tuhan sudah pilih saudara, jangan coba-coba saudara lari. Engkau tidak setia, Allah tetap setia kepadamu. Allah akan kejar saudara. Jadi banyak orang pikir, oh bisa tidak. Saya berdoa supaya Tuhan terus mengejar saudara. Jangan berhenti. Petrus ketika dia udah aku mau nangkep ikan tapi Tuhan datang. Ya ketika mereka pulang gak dapat apa-apa, dia bilang anak-anakku aku mau dapat apa? Ya, disitulah Tuhan kata, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Ya engkau tahu Tuhan, dengan rendah hati karena dia sudah mengalami brokenness. Dia tahu dengan kekuatannya sendiri dia gak bisa mencintai Tuhan. Dengan semangat aja saudara gak akan bisa. Oh saya pengen lepas ngerokok, saya pengen lepas pornografi, saya pengen melepas dari ikatan apapun saudaraku. Oh saudara dengan kekuatanmu sendiri, engkau susah melepaskannya. Tapi dengan kekuatan Tuhan, engkau pasti bisa. Cukup kasih karunia Tuhan. Ya Petrus bilang Tuhan, engkau tahu Tuhan. Ya, 3 kali ditanya. Tuhan bilang gembalakanlah domba. Lihat, kasih karunia itu gak lihat saudara dulu dan gak lihat saudara sekarang. Kasih karunia itu lihat saudara nanti. Amin. Mungkin saudara ngerasa tuh gak layak, aku ini bukan siapa-siapa. Ya, saudara gak layak, saudara bukan siapa-siapa. Tapi bersama Kristus engkau bisa jadi hebat, engkau bisa jadi luar biasa. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Engkau bisa jadi pemenang. Kasih karunia membuat saudara menjadi sesuatu. Itu namanya grace. Grace selalu future, saudara. Makanya dikatakan, Simon, Simon, aku akan menjadikan kau Petrus. Abraham jadi Abraham. Bapak orang percaya, padahal pada saat itu mandul. Ya lihat tuh cara Tuhan melihat saudara itu. Saudara mungkin bahkan saudara sendiri gak mempercayai dirimu sendiri. Bagus. Banyak orang kalau orang dunia kita harus pede ya. Jangan, bukan pede. PY, percaya Yesus. Ya. Jangan kepedean. Nah orang kepedean ini yang prosesnya banyak kebanyakan. Ya entong sok pede. Loba gaya. Dan suka menghakimi biasanya orang yang pede. Seneng hakim orang. Oh, katanya ikut Tuhan tapi ikut kene. Nanti sedang ongoing proses. Amin. Ya, soalnya lihat Petrus jelek banget lagi Tuhan Yesus masih ada, betul nggak? Tapi begitu Yesus naik ke surga, dia mempercayakan pada murid-muridnya, Roh Kudus turun, Petrus yang berbeda. Sekali khotbah ribuan orang bertobat, bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Siapa badannya sama, mukanya sama, orangnya sama, tetapi karya kematian kebangkitan Kristus melalui Roh Kudusnya mengubahkan hidup dia. Itulah Anda. Jadi jangan suka menghakimi orang. Ya mungkin suami saudara atau istri saudara punya kelemahan. Gak berubah udah ke gereja bertahun-tahun. Ya ongoing proses. Dengan kasih karunia tertumbuhlah terus. Jangan percuma. Nah itu kata-kata yang paling salah. Percuma lah ke gereja. Tidak. Sama seperti oleh orang saudara pergi ke gym ya atau bodybuilder, benar gak? Emang nu arah rasup arah halus KB awakna? Ente yang kongko buci truk asupnya. Encin-encin nu genut keluar saudaraku. Ya. Ulu keluar ti gym juga kieu. Engke. Kan namanya juga lagi dilatih, bener enggak? Nangkep enggak saudara? Sama, saudara diproses. Simon yang dulu juga ganas pisan saudaraku. Tapi Tuhan mengubah saya terus menerus sampai ini juga masih ongoing proses. Lewat penderitaan, lewat masalah kekecewaan, Tuhan membentuk hidup saya. Untuk lebih berbelas kasihan.
Itulah karya Kristus, saudara. Petrus yang berbeda, Yakub yang berbeda. Yakub ini semua orang dikerjain sama dia, saudara. Papanya dikerjain, kakaknya juga, saudaraku ya. Ya, ditukar sama bubur kacang merah doang, hak kesulungan. Dia ini pedagang. Makanya lihat proses Tuhan sama Yakub, saudaraku. Ketika dia pergi ke rumah Laban, jadi marga pertama yang ada di Alkitab itu si Laban, saudaraku. Ya, jadi orang Batak mantapan, ya. Yang pertama ada di Alkitab itu si Laban, saudaraku. Ya, nah itu saudara. Lihat saudara. Makanya dia ngerjain, akhirnya dia dikerjain terus. Dia harus terus berjuang untuk dapat sesuatu. Pengen dapat Rahel, dapatnya Lea. Begitu dibuka pakai kok, beda. Kedua gawe 10 tahun deh. Nah itu, orang yang banyak jurusnya, prosesnya akan banyak. Beda dengan Ishak. Ishak tuh ya dia terima aja. Sampai istri aja dicariin sama bapaknya, saudara. Nah ini gambaran orang yang tadi ya hidup dalam perhentian. Ishak tuh gambaran itu. Dia terima kan, dia mah lahir kaya, betul nggak? Begitu lahir bapaknya udah kaya. Abraham itu udah luar biasa. Bapaknya yang cariin istri. Ribkah itu bapaknya yang kirim. Tiba-tiba dia mah pucung hul ayah istrinya, saudaraku. Pucung hul bahasa Jerman, pucung hul saudara. Ya. Itu saudara. Nah ini, sudah lihat ya. Tapi Ishak pun kalau gitu nggak sempurna. Ya lagi dia digerar, dia nggak mau akuin istrinya. Lihat Tuhan tuh tetap pilihan Tuhan, tapi kan nggak ini. Saudara mungkin bikin kesalahan, tetap saudara anak Tuhan. Amin. Tapi ya anak Tuhan yang mungkin seperti anak yang hilang tadi. Udah anak tapi dia keluar dari rumah Bapa. Yang paling gampang ya kembali pulang. Bertobat itu namanya. Lalu minta Tuhan kembali penyucian, pengudusan dari Tuhan. Makanya disediakan lewat perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus kita bikin 2 minggu sekali? Mengingatkan bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan melalui karya Kristus di salib itu, saudaraku. Pengampunan, penyucian, pembenaran. Engkau dianggap benar. Ya engkau dianggap benar, bukan kita benar. Sama seperti ketika imam dia mempersembahkan korban, Tuhan tuh melihat korbannya sehingga dia covering, ditutup. Jadi ketika Allah melihatnya, yang kelihatan tuh persembahannya, yaitu karya anaknya di salib. Dan semua yang Musa lakukan, saudara, itu dilihatnya dari contoh di surga. Kalau saudara baca Ibrani 8 dan Ibrani 10 itu luar biasa. Jadi semua yang Musa bikin itu bukan dia yang ngarang, tetapi dia lihat contoh di surga. Kemah suci itu harus dibuat berapa, ukurannya berapa. Dan semua ritual yang dilakukan itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh imam besar kita di surga, Yesus Kristus. Wah, kalau saya sampai Wahyu, ketika tidak ada seorang pun bisa buka meterainya. Wahyu 5 nanti sudah lihat ya. Semua manusia siapa yang bisa meterai ini? Lihat anak domba yang disembelih itu. Makanya ada lagu yang gitu kan ya. Ya layaklah anak domba. Ya. Darah Yesus itulah saudara. Persembahan yang paling murni, paling kudus, paling benar. Yang menyucikan saudara, membenarkan saudara. Karya Kristus yang cuma 1 kali. Dia mempersembahkan darahnya sendiri. Dan itu persembahan yang sempurna. Yang bukan hanya mengampuni dosa. Tetapi melepaskan saudara dari kuasa dosa. Sekali lagi ada orang diampuni tapi jatuh bangun terus. Tapi saudaraku kalau kuasa darah Yesus itu bukan hanya mengampuni, tapi melepaskan. Kalau ada yang sedang terikat hari ini, percaya bahwa Tuhan melepaskan saudara. Amin. Tapi saya masih belum, ya itu. Makanya percaya, nikmati, ucapkanlah. Tadi kan, oleh darah Yesus ku menang, ku bebas. Ini penting kata-kata iman itu. Oleh darah anak domba ya. Oleh kesaksian kita. Terjemahan Inggrisnya the word of testimony. Perkataan kesaksian. Bagaimana mengalahkan si iblis? Oleh darah anak domba. Dan oleh the word of testimony. Perkataan kesaksian. Ketika saudara ucapkan itu terjadi. Ya saya dengar kesaksian bagus ada seorang bapak Murtadin. Ya sebelumnya dia sepupu kita lalu dia jadi anak Tuhan. Dia satu kali dia bertikai dengan teman bisnisnya. Teman bisnisnya ini terkenal suka punya ilmu gitulah. Jadi ketika bertikai ditepok ininya punggungnya. Gitu. Kamu lihat besok.
Dia datang sama anaknya, lihat besok. Rupanya saudaraku diguna-guna. Dia pulang, dia rasa sakit sekali di sini. Ada sesuatu yang mencengkram begitu. Lalu saudara, terus dia sampai malam tuh dia nggak tahan lagi. Tapi dia ingat, memang dia baru bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Darah Yesus. Tiba-tiba dia ingatkan satu khotbah tentang kuasa darah Yesus. Jadi dia mulai, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dia pegang pundaknya, ada sesuatu yang seakan-akan lepas. Bum, begitu. Lalu dia enak tidur. Dia telepon anaknya, "Nak, kamu iya sakit sekali Pak, sebutkan darah Yesus." Darah Yesus, lepas. Wah, sejak itu dia bilang, sejak itu dia tidak pernah meragukan lagi kuasa darah Yesus. Amin, kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Wah, darah Yesus melindungi saudara dari segala yang jahat. Tapi bukan hanya itu saudaraku, membuat hidup saudara tadi reign as king in life. Ini yang akan saya bahas nanti hari Minggu ya. Memerintah seperti raja-raja dalam kehidupan. Itu tujuan Tuhan. Maka ketika di dalam kitab Wahyu, dia telah membeli bangsa-bangsa dengan darahnya. Untuk menjadi imam dan raja. Imamat yang rajani. Itu gambaran sebenarnya Daud. Daud itu dia seorang raja. Dia punya authority. Tetapi dia juga seorang imam, dia seorang penyembah. Nah Allah tuh mau seperti itu. Kemanapun Daud pergi berperang dikatakan Tuhan memberi dia kemenangan. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Immanuel itu ada di dalam saudara. Roh yang ada di dalam Kristus ada di dalam saudara dan saya. Makanya hidup menang itu layak kita terima. Amin. Kita terima. Dan saat ini saudara, mari katakan itu dengan iman. Aku menang, aku bebas. Saya percaya karena ada mujizat hari ini saudara. Ya Allah, dekatan dilepaskan, sakit penyakit dipulihkan. Terpujilah Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari musik pujian. Haleluya, haleluya. Glory. Ya, saudara jangan berkubang dalam dosa. Mari lari. Lari seperti anak yang bungsu ya, kita lari. Keluar dari kandang babi, saudara. Dan jangan putus asa juga seperti Yudas. Ya, dosa Yudas itu sama Petrus nggak beda jauh lah sebenarnya ya. Petrus menyangkali, Yudas menjual. Sebenarnya kalau dia tidak main ayunan pakai leher, saudaraku. Ya, si Yudas itu kalau nggak dia bisa, ya sebenarnya dia bisa diselamatkan. Tapi dia malah, nah itu, udah kagok lah, gue kagok jahat, enggak, jangan. Banyak orang aku udah jatuh lah, udah nggak, jangan. Selalu ada kesempatan ketika engkau masih bernafas, saudara. Dan kasih karunia itu cukup bagi saudara. Hari ini hari perubahan, hari mujizat bagi saudara. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Ya, mari semua bangkit berdiri saudara. Kasihnya padaku
saudara. Terima kemenangan saudara. Terima kebebasanmu pada pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Sembah dia. Sembah dia. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Karyamu sempurna. Karyamu sempurna. Haleluya. Irama sakata kala bala 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 bala. Haleluya. 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 Irama bala 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 bala. Sakata kala bala 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 bala. Oh. Haleluya. Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Engkau yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala ikatan-ikatan. Engkau dipatahkan di dalam nama Yesus. Ikatan pornografi, ikatan kelainan seksual, ikatan narkoba, ikatan-ikatan yang dipatahkan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran jahat dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala kepahitan dipulihkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit aku perintahkan menyingkir di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, kau boleh pegang bagian yang kau sakit. Katakan, oleh darah Yesus aku dipulihkan. Oleh darah Yesus aku disembuhkan. Terima kesembuhanmu pada hari ini. Engkau yang ketakutan, yang khawatir, katakan, aku dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam nama Yesus. Segala roh kemiskinan juga yang menghancurkan ekonomi dari keluarga dipatahkan. Roh perceraian dipatahkan di dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi. Terima saudaraku, terima dengan iman saudaraku. Terima saat ini saudaraku. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu karena karya Kristus sudah memerdekakan kau. Sudah memerdekakan kau saudara. Engkau dicintai. Mungkin kau tidak setia, tapi Tuhan setia. Kau mungkin telah mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kau saudara. Dia menanti engkau untuk kembali. Datang pada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, aku anakmu, aku mau kembali Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan. Terima itu, terima pengampunan, terima penyucian, terima pembenaran, terima hakmu sebagai anak-anak Allah saudara. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan lembut kata-kata lagu ini sama-sama. Darah Yesus ku renungkan saudara, rasanya ya semua dosa, semua kelemahanmu sudah ditanggung di sana. Kau tidak boleh lagi untuk memegangnya saudara. Darah Yesus ku bebas ya, dan hidupku menang. Katakan sekali lagi dengan lembut. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan, dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Sekali lagi. Dan hidupku menang. Mari beri sorak-sorai. Haleluya. Kami terima kemenangan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara.
Sekali lagi kasih tepuk tangan yuk buat oma-oma kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Berapa banyak dari kita yang boleh merasakan lawatan Tuhan pada hari ini. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya dan Mbak Ranti sebagai koordinator daripada acara ini mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah boleh memberikan dirinya untuk membantu kami. Tetapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas kolekte untuk boleh ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti sambil kolekte dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk kita sama-sama ketahui. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang belum terima amplop persembahan. Sudah semua? Ada di depan yang belum terima amplop persembahan, minta tolong usher. Oh sudah. Ada lagi yang belum? Baik, mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman yang adalah Allah sendiri yang telah menjamah dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang sempurna atas kami. Kini hidup kami Tuhan, bukan lagi hidup yang kami hidupi bagi diri kami sendiri, tetapi Engkau Tuhan. Hidup kami adalah milik Engkau dan tentang Engkau. Dan karena Engkau ada di dalam kami, hidup kami menjadi menang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati pakai secara luar biasa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun ia pergi, di situ mujizat Tuhan nyata Tuhan. Banyak orang dimenangkan melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh dipercaya Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan karena kami tahu persembahan ini Tuhan akan dipakai untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sukacita yang mau memberi kita mau sama-sama katakan amin. Baik, lampu boleh dinyalakan. Saya dan Mbak Ranti sebagai koordinator acara ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang mungkin gak banyak yang tahu, tapi saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Tian ya, Ibu Tiur yang sudah membantu di musik pujian dan choir. Terima kasih untuk Kotoni yang membantu di angklung. Terima kasih juga untuk Ibu Denis yang membantu dance dan tamborin multimedia, Kevin dan Johan. Terima kasih buat Bapak Christian sebagai sound, Ibu Stevi yang mendekor tempat ini gitu ya. Untuk Ricardo, Bang Ricardo dan tim sebagai tim backstage. Ibu Yanti juga sebagai konsumsi, Ibu Rizka, doa, kopujo, keamanan dan ketertiban. Juga untuk Nana yang dadakan saya minta tolong untuk pelayanan sekolah minggu. Saya bersyukur, kasih tepuk tangan dulu buat mereka, kasih apresiasi buat mereka. Juga seluruh pelayan ya, tim angklung yang luar biasa, tim musik pujian, choir, dance, tamborin, usher, kolektan. Terima kasih juga buat Kosimon yang secara khusus sudah memberikan dirinya mau melayani 2 kali hari ini gitu ya. Lelah sekali tapi saya percaya pasti luar biasa, amin. Amin. Saya juga minta maaf nih, di luar banyak yang berdiri duduk di luar jadinya karena nggak ada tempat ya. Di balkon juga penuh. Saya minta maaf untuk ketidaknyamanan, juga mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan sehingga tidak memuaskan gitu ya. Terima kasih. Saya juga minta maaf untuk ketidaksempurnaan gitu. Saya percaya dimaafin ya ibu-ibu, bapak-bapak. Dimaafin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, karena ini tempatnya cukup pack gitu ya, cukup penuh. Jadi nanti saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk ketika kita keluar dari ruang ibadah tidak rame-rame gitu ya, tetapi diatur oleh tim usher dan backstage nanti akan membantu untuk mengatur jalan keluar kita supaya kita nggak desek-desekan gitu ya. Tetapi dimulai mungkin dari yang di luar, di belakang, juga nanti di balkon dulu, baru nanti satu persatu ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara akan diarahkan tim usher dan juga tim backstage minta tolong untuk mengatur supaya jalannya keluar kita selesai ibadah ini bisa berjalan dengan tertib. Tetapi nanti sebelumnya saya minta juga untuk tunggu sampai seluruh gembala ya. Saya minta tolong Kosimon juga seluruh gembala-gembala ibadah yang hadir untuk boleh sama-sama jalan ke belakang, seluruh tim pengembalaan keluar dulu ke belakang supaya seluruh gembala bisa juga bersalaman dengan Bapak Ibu Saudara.
Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari tim musik pujian. Karyamu sempurna Tuhan. Mulai hari ini ke depan kami akan menikmati karya kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Kami menikmati dari kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia supaya kami bisa menikmati semua kebaikan dan kemenangan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau terima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung buat kita semuanya. Silakan duduk, kita akan keluar jemaat Tuhan boleh dari atas. Oh
kemuliaan-Mu.